Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mamidada. Amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Duha di mana saja berada, bersyukur kita hari ini bisa bertemu di acara Cahaya Duha. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan terus bisa menjalankan ibadah puasa sehingga puasa kita nanti diterima Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kesuksesan adalah keinginan kita semuanya. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Semua orang berupaya untuk mencapai kesuksesan. Orang tua menginginkan anak-anaknya sukses, sehingga memilih sekolah yang favorit supaya dia bisa mendapatkan nilai yang luar biasa dan pada akhirnya nanti bekerja juga di tempat yang luar biasa. Bekerja juga ingin sukses, yang pada intinya kita semuanya ingin mendapatkan kesuksesan. Hanya saja orang kadang-kadang melihat orang ini memiliki mobil, beberapa kendaraan, sehingga kita mengatakan sukses. Dia punya jabatan, sukses. Dia punya rumah dan berbagai macam infrastruktur, sukses. Nah, kesuksesan yang tadi saya sebut, ini hanya kesuksesan semu. Seth Godin mengatakan bahwa ada 3 ranah. Kalau itu bisa kita gabungkan, maka kita bisa menghasilkan kesuksesan tidak hanya dunia, tapi juga di akhirat. Apa itu? Yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Knowledge, skill, attitude. Pengetahuan itu adalah kemampuan kognitif yang dimiliki oleh setiap insan, yang harus kita dapatkan, baik itu di bangku sekolah maupun di luar sekolah. Ini kemampuan yang harus kita miliki, tetapi kognitif ini harus kita lanjutkan dengan pengetahuan, keterampilan. Seseorang yang mengikuti kursus mengemudi tidak hanya sekedar bagaimana cara mengemudi yang baik, tanpa dia melakukan praktek, maka dia tidak akan bisa mengemudi dengan baik. Tetapi pengetahuan praktek ini pun juga tidak lengkap kalau tidak dilanjutkan dengan attitude, dengan sikap positif. Bagaimana cara mengemudi yang baik supaya dia tidak mengalami kecelakaan. Sholat secara knowledge adalah dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tetapi kalau secara teori saja tanpa dipraktekkan, maka anak-anak kita tidak akan tahu bagaimana sholat. Kalau praktek saja kemudian tanpa memiliki sikap, ya, maka dia hanya melakukan sholat, memenuhi kewajiban, tapi bagaimana dia di luar itu kita tidak tahu. Maka mendirikan sholat tidak hanya sekedar dia melakukan sholat mulai dengan takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam, tetapi juga merasuk dalam dirinya sehingga sholat itu bisa tanha anil fahsya wal munkar. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita ini terus untuk mencari ilmu.
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tetapi kita juga harus berbuat sesuai dengan aturan Allah. Di dalam Quran surat Az-Zumar dikatakan, "Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun." Qul, katakan kepada kaummu, berbuatlah, ibaratnya itu lakukan sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Sebenarnya aku juga berbuat seperti kalian, tapi kelak kalian akan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Jadi pengetahuan, sikap, keterampilan ini itu menjadi satu kesatuan. Untuk menjadi yang terbaik itu dibutuhkan pengetahuan, tapi tidak cukup pengetahuan, itu butuh terampil dan butuh sikap positif. Itulah yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Rasulullah. Jepang, kita tahu bahwa Jepang ini bukan negara Islam. Tetapi Jepang beberapa waktu yang lalu pernah melakukan perekrutan tenaga dari seluruh dunia, bahkan termasuk orang Indonesia datang di sana karena melihat gajinya yang luar biasa tinggi. Setelah dites secara kognitif, banyak yang masuk, juga banyak yang keluar. Setelah itu kemudian praktek. Dari praktek ini sudah mulai berkurang. Setelah kognitif, kemudian praktek, setelah itu seluruh calon tenaga kerja itu dimasukkan kepada ruangan. Yang ruangannya itu luasnya hampir 1 hektar lebih. Apa yang dilakukan oleh calon tenaga kerja Jepang itu? Disuruh bebas untuk mengamati. Mereka melakukan apa saja, 1 jam nanti berkumpul di tempat yang sudah ditetapkan. Apa yang terjadi? Calon tenaga kerja Indonesia ini diam-diam mengambil spidol, mencatat namanya ada di situ. Suatu saat dia bisa kembali di situ. Ada yang mencolot, ada yang memberi tanda tangan dan sebagainya. Tapi CCTV itu mengetahui siapa yang berbuat seperti itu. Setelah itu kemudian setelah berkumpul nama-nama itu sudah diumumkan, yang melakukan perbuatan yang tidak baik itu namanya sudah tidak ada dan tidak diterima. Setelah ditanyakan kenapa kok berbuat seperti itu, kognitif itu bisa dibangun dalam waktu 1 minggu, dalam waktu yang sangat relatif pendek. Tetapi afektif, sikap moral itu tidak akan bisa dibangun hanya dalam waktu yang singkat, tapi itu butuh waktu yang sangat panjang. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itulah kalau ingin kita sukses, maka knowledge, skill, attitude ini satu kesatuan yang harus kita bangun. Bagaimana seorang Alexander Fleming? Mungkin kita semuanya tahu bahwa Alexander Fleming ini anak seorang petani yang hidup di pedesaan. Tetapi dia punya karakter yang sangat luar biasa karena dia aktif dalam scouting. Scouting itu kepramukaan. Suatu ketika sekolahnya itu mengadakan perkemahan di sebuah hutan, kemudian ada suara, tolong. Naluri
dia untuk mencari sumber suara itu begitu cepat. Akhirnya dia lari, kemudian ada seseorang yang masuk dalam kubangan lumpur. Karena dia sudah terbiasa untuk menolong seseorang dalam permukaan, maka dia tolong. Dia tidak tahu dan tidak ditanya siapa itu, tahu-tahu diangkat dan selamatlah orang tersebut, bahkan diajak ke rumahnya. Ternyata orang itu masih pemuda, namanya Winston Churchill, yang pada dewasanya menjadi Perdana Menteri Inggris. Pada saat pemuda itu akhirnya Alexander Fleming ditanya setelah lulus SMA kemana? Karena dia petani, maka dia resign, dia tidak akan melanjutkan. Akhirnya orang tuanya Winston Churchill itu memberikan beasiswa, silakan melanjutkan, kami akan biayai. Akhirnya Alexander Fleming melanjutkan ke kedokteran. Di kedokteran ini menemukan penisilin, dan penisilin ini kemudian secara tidak terduga yang menggunakan penisilin itu juga Winston Churchill yang bertugas di Vietnam yang terkena malaria. Nah, para pemirsa, apa kaitannya bahwa Winston Churchill kemudian Alexander Fleming adalah bagian dari sebuah pendidikan bahwa kognitif, kemudian psikomotor dan afektif adalah satu kesatuan untuk mencapai kesuksesan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.